Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, perbuatan yang sebetulnya itu adalah dianggap tidak benar, baik dalam agama maupun dalam hubungan kita sebagai manusia. Selanjutnya beliau menyampaikan, la min jihati kaunihi ma'siyah, bal min jihati kaunihi wasilah ila maslahah. Dia memberikan sesuatu hartanya dan jiwanya selamat, maka inilah yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dimas Diajeng yang berbahagia, bahkan di dalam sholat, coba bayangkan, sholat itu minimal kita melakukan sholat wajib itu ada 17 rakaat tiap hari, tiap malamnya. Dalam setiap rakaat selalu diwajibkan kita membaca Fatihah. Di sana, di dalam salah satu ayatnya disampaikan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini selalu dibaca karena memang wajib membaca Fatihah di dalam sholat. Bayangkan, itu hanya dalam sholat fardunya saja, sholat yang diwajibkan saja. Belum sholat-sholat yang suka melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya. Ada sholat duha, ada sholat sunnah yang setelah ba'da sholat wajib maupun sebelum sholat wajib. Coba berapa kali, berapa puluh kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dalam ayat lain diterangkan, siapa sih jalan yang lurus ini? Apa sih jalan yang lurus itu? Yaitu ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah? Yaitu minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, yang melakukan kebenaran, wasuhada'i wassolihin, dan para syahid, dan orang-orang yang berbuat soleh. Artinya, kalau kita memohon pada Tuhan tiap hari, ditunjukkan jalan yang lurus, Allah itu sudah menunjukkan sama kita. Itu loh jalan yang lurus itu. Jalannya seperti para nabi, para orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Itu yang harus ditiru. Itulah jalan yang lurus. Tapi setelah kita sholat, kebanyakan orang-orang yang ingkar pada Tuhannya, begitu kita ada di masyarakat atau begitu kita kembali di dalam pekerjaannya, lupa apa yang tadi diucapkan dalam sholatnya, kembali berbuat kedengkian, kembali mulutnya tidak bisa dijaga, kembali melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang lain. Bahkan kembali dia caranya mendapat uang yang tanpa mikir dengan cara berbuat dosa. Ini artinya bahwa apa yang dilakukan di dalam kehidupannya itu
tidak sama dengan apa yang dikerjakan pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, untuk apa sih hal-hal seperti ini kita lakukan? Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Bukan sebaliknya. Bagaimana kita menggali diri supaya bisa bermanfaat pada orang lain. Supaya banyak manfaatnya kepada orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Apa yang dilakukan oleh para siddiqin. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Kesempatan hidup kita di dunia itu tuh sangat sebentar. Ingat. Yang kita sekarang ini udah usia berapa? Kalau seperti saya, sudah di atas 50. Mengarungi perjalanan hidup sampai dengan detik ini. Ini seakan-akan seperti baru kemarin. Coba kita renungkan pada diri kita masing-masing. Pada saat kita kecil. Kita ingat waktu kita kecil misalnya. Baru kemarin. Padahal udah tahunan. Artinya apa? Waktu itu sangat singkat. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan dengan baik. Masa orang itu akan merugi. Rugi di dunia, juga pasti rugi di akhirat. Beda kalau orang yang bisa memanajemen waktu. Bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Bisa memanfaatkan waktu untuk menunjukkan sesuatu dirinya bahwa dia itu bermanfaat bagi orang lain. Waktu yang singkat tidak akan terasa oleh kita. Betapa indahnya. Dan orang itu akan menjadi orang yang mulia. Orang yang dihormati. Orang yang punya derajat yang tinggi. Ingat. Di dalam ayat Al-Quran disampaikan. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Benar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu artinya orang-orang yang percaya pada Tuhannya. Sehingga orang itu merasa takut kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah wa amilus sholihat. Orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan juga orang-orang yang selalu saling menasehati dalam keadaan tentang sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Orang yang akan dapat buahnya manfaat daripada apa yang dia lakukan. Yaitu buah keindahan, buah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi salah satu orang yang tidak merugi itu adalah orang yang saling menasehati di dalam kebenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran,
ada beberapa hal macam daripada kebenaran itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah benar ucapannya. Seperti yang sudah kita terangkan beberapa waktu yang lalu. Kita tidak boleh hoax, menyebar kebohongan-kebohongan. Kita tidak boleh mencaci maki orang lain. Kita tidak boleh memfitnah. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita melakukan yang seperti itu, salah satunya adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik, yang diancam dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa dusta atau kebohongan yang diperbolehkan di dalam agama. Dalam hal-hal tertentu itu boleh. Tapi dalam kondisi tertentu saja. Di mana ini pun harus ditujukan atau diniatkan di dalam hati kita. Bahwa tujuannya adalah tujuan yang maslahat. Tujuan yang baik. Ada dusta yang diperbolehkan di dalam agama. Di sini kalau saya sampaikan, mungkin ada 3 atau 4 hal yang contoh daripada dusta yang diperbolehkan di dalam agama. Yang pertama adalah berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Atau kelompok yang sedang berselisih. Itu boleh. Kita punya teman sedang bermusuhan. Kita boleh berdusta pada pada orang-orang yang sedang berselisih ini. Boleh kita sebagai juru damai. Ngomong sama satu, kita bicara yang baik-baik tentang si A yang dimusuhi. Misalnya, janjane itu kamu tuh salah paham. Maksudnya si B itu atau si Fulan itu tujuannya baik. Kamu tuh sangat bagus perbuatannya selama ini yang kamu lakukan. Kamu salah paham. Janjane orang yang tadi, si Fulan tersebut tidak ngomong soal ini pada si A. Apa artinya? Si juru damai ini sudah berdusta, berbohong. Tapi tujuannya apa? Supaya orang ini jangan selalu memusuhi. Jangan sampai semakin emosi, memuncak permusuhannya. Pun sebaliknya, dia ngomong lagi kepada si Fulan. Membagus-baguskan atau menyanjung-nyanjung bahwa si B ini sebetulnya tujuannya baik sama kamu. Kamu salah paham, gini. Dia berdusta sebetulnya. Tapi dengan adanya dusta seperti ini yang tujuannya adalah untuk mendamaikan. Dan akhirnya terjadi perdamaian di antara dua pihak yang bertikai ini. Inilah yang diperbolehkan kita melakukan dusta. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.